kalau misalnya di jalan kita ketemu orang baik, ya toh, murah senyum, kemudian mau membantu, katanya hati-hati itu pasti caleg. Iya. Saya tidak pernah merasa itu karena keseharian saya merasa bahwa saya, ya mungkin kadang orang merasa sungkan saya sebagai misalnya sebagai ketua futsal sekarang misalnya. Mungkin ada anak-anak saya masih sungkan, tapi begitu kenal komunikasi, kita menjadi teman dengan siapa saja. Karena sesungguhnya kalau kita masuk di jalur politik, ya kita harus dekat, menjadi temannya rakyat. Tidak untuk mengambil suaranya, Pak. Pemirsa Timers Forum yang kami hormati, hari ini kita kedatangan seorang tamu, politisi yang usianya masih muda, namanya Jimmy W.B. Sianto, SEMM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pak Jimmy ini dulunya seorang entertainer dengan grupnya atau organisernya DNB Enterprise. Dari DNB Enterprise, Pak Jimmy terjun ke politik bersama Partai Hanura. Bahkan Pak Jimmy ini yang membawa Partai Hanura ke NTT. Seiring berjalannya waktu, Pak Jimmy terjun ke politik dan menjadi anggota DPRD NTT 2 periode. Dan terakhir itu di 2019 menjadi anggota DPRD NTT. Selama di DPRD NTT, Pak Jimmy ini dikenal sebagai orang politikus yang cukup vokal, memperjuangkan banyak kepentingan rakyat, hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat selalu menjadi konsen Pak Jimmy. Nah, setelah 2019, Pak Jimmy berusaha untuk mencoba naik tingkat ke level nasional, ya ini mengikuti pemilihan legislatif untuk jalur Dewan Perwakilan Daerah. Sayangnya Pak Jimmy tidak masuk 4 besar sebagai bagian daripada anggota yang meraih suara mayoritas, dan sejak saat itu kita seakan kehilangan seorang politisi muda yang ya mau bilang hilang di ini, tapi beliau tetap ada, bergerak bersama anak-anak muda lewat event-event lain, ya paling banyak di olahraga. Dan setelah hampir 5 tahun berjalan menjadi non-partisan, Pak Jimmy akhirnya memutuskan masuk ke partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, Pak Jimmy, kabarnya baik? Baik, puji Tuhan, baik. Baik, ya. Ya, ini terima kasih sudah datang di Timers Forum. Kita diskusi soal kiprah politik Pak Jimmy yang 10 tahun di DPRD NTT, hampir 5 tahun, ya dalam tanda petik nganggur, tapi tetap beraktivitas bersama orang-orang muda, orang-orang muda kreatif terutama. Dan yang menarik adalah ketika Pak Jimmy memutuskan masuk ke PKB. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan 10 tahun menjadi anggota DPRD dan juga hampir belasan tahun menjadi bagian dari Hanura, Hati Nurani Rakyat. Nah, apa yang paling dirasakan ketika tidak lagi ada di partai hampir 5 tahun dan akhirnya memutuskan masuk ke partai? Silakan. Jadi yang pertama, bagi saya sebenarnya 10 tahun ketika saya dipercayakan untuk berada di legislatif atau di DPRD NTT, waktu yang sebenarnya tidak singkat bagi saya, namun sebenarnya sangat singkat untuk saya bisa berbuat lebih bagi rakyat. Saya sendiri juga sebenarnya tidak berpikir bahwa saya kemudian harus bisa berada di lembaga DPRD pada waktu itu. Namun tentu kita percaya bahwa itu semua adalah ya kalau orang Kupang bilang jalan Tuhan gitu. Dan perjalanan 10 tahun di DPRD saya itu merupakan pengalaman saya pertama di dunia politik, dan
juga saya bergabung di partai politik. Itu adalah partai politik pertama saya bergabung, dan saya pada waktu itu dipercayakan untuk bersama-sama dengan teman-teman kita merintis partai tersebut di Nusa Tenggara Timur, dan saya dipercayakan untuk menjadi pimpinan partai politik. Tentu ini merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, karena begitu masuk ke dunia yang baru, tadi Pak Martin sampaikan bahwa saya dari pengusaha entertain, kemudian masuk ke jalur politik, dan sesudah itu hampir 5 tahun stop dari dunia politik, ya bisa dikatakan stop dari dunia politik. Saya kalau ditanya apa yang dirasakan, tentu yang pertama saya merasakan saya semacam lagi menikmati liburan lah gitu. Karena kenapa saya katakan menikmati liburan? Karena ketika 10 tahun saya ada di DPRD, saya selalu berkomitmen bahwa ketika kepercayaan itu ada, tidak hanya di bidang politik, tetapi untuk mengurus apapun juga itu, tentu saya akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bentuk komitmen saya, sehingga masalah waktu, saya kalau bisa bekerja 1x24 jam, saya 1x24 jam saya bekerja sepanjang hari untuk sukseskan program-program di mana saya berada. Misalnya saya di partai, saya akan kawal itu. Saya di DPRD, saya kawal juga. Saya bekerja sungguh-sungguh. Begitupun juga ketika teman-teman percayakan saya untuk memegang organisasi di bidang olahraga, itu pun juga saya total melaksanakan itu. Nah, dengan saya tidak lagi di partai politik, saya tidak lagi di DPRD, saya punya waktu yang cukup. Saya hanya fokus di olahraga saja, bagaimana mengembangkan talenta-talenta muda Nusa Tenggara Timur di bidang olahraga, secara khusus di futsal. Kemarin juga sempat saya di sepak bola juga, dan sekarang saya juga masih menjadi pengurus di sepak bola, tetapi saya lebih fokus ke futsal. Memang tidak hanya di situ, karena ada juga anak-anak adik-adik di cabang olahraga lain yang sering kita bangun komunikasi juga, tetapi secara khusus untuk pegang olahraga itu di situ. Nah, di situ saya punya waktu yang lebih, karena saya selain itu ya saya coba untuk di jalur bisnis kecil-kecilan yang tidak bersinggungan langsung dengan pemerintah tentunya. Nah, saya ingin menjaga untuk saya masih tetap berada di jalur, dan karena itu saya punya waktu yang lebih, dan itu saya gunakan untuk saya bisa merenung, saya untuk bisa berpikir bagaimana kondisi daerah kita, walaupun saya tidak terjun secara langsung, tetapi saya lebih banyak mengamati, merenung, melihat situasi dan kondisi daerah kita Nusa Tenggara Timur. Ya, baik Pak Jim. Jadi mungkin tadi bicara soal merenung. 5 tahun, hampir 5 tahun ini, istilahnya tadi Pak Jim bilang libur politik, tapi dari 10 tahun berada di parlemen dan hampir 5 tahun di luar parlemen dan bahkan tidak berpolitik. Mungkin ada hal yang paling berkesan ketika 10 tahun menjadi legislator di DPRD NTT. Mungkin apakah itu membuat Pak Jim merasa ada sesuatu yang hilang ketika tidak lagi di dunia politik. Mungkin selama itu 10 tahun itu kira-kira yang paling berkesan apa? Dan ketika 5 tahun berada di dunia yang bebas, libur dari dunia politik, nah itu yang hilang itu kira-kira apa? Seperti itu. Yang pertama tentu ketika saya sudah tidak di DPRD, tentu saya tidak lagi merupakan bagian dari pengambilan keputusan untuk kepentingan daerah ini. Karena ketika saya berada di lembaga DPRD, saya adalah merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Saya berada di
legislatif yang bermitra dengan pemerintah, mengambil keputusan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan itu saya total untuk betul-betul ketika diberikan kepercayaan, saya betul-betul saya jaga dan saya kawal itu. Terus kalau ditanya 5 tahun saya sudah tidak di DPRD seperti apa, ya kalau mau dikatakan secara jujur, karena saya masih berada di dalam lingkungan masyarakat, dan ketika ada hal-hal menyangkut kebijakan pemerintah, pelayanan publik dan lain-lain yang kemudian tidak masih belum menyentuh masyarakat dengan sesungguhnya, masih belum ada pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentu saya boleh dikatakan karena saya sudah berada di luar, tentu saya tidak punya power untuk bisa secara langsung. Walaupun saya punya hubungan komunikasi yang baik dengan pimpinan dan juga anggota DPRD NTT misalnya, saya bisa bangun komunikasi, dan terus sampai dengan hari ini kita bangun komunikasi. Saya bersyukur bahwa mereka membuka ruang, karena teman-teman saya di sana kebanyakan masih ada di sana, dan kita masih bisa komunikasi, sehingga aspirasi masyarakat atau hasil saya katakan saya mengamati dari luar, saya melihat dari luar ini masih bisa kita sampaikan ke teman-teman. Tetapi memang berbeda ketika saya sendiri yang berada di sana. Tentu saya akan bisa menyuarakan secara langsung, saya bisa memperjuangkan secara langsung, saya bisa menyampaikan langsung kepada pemerintah, dan bila perlu kalau istilahnya tidak direspon yang lain, saya masih bisa memperjuangkan. Apakah itu yang membuat Pak Jimmy memutuskan untuk kembali berpartai politik? Ya, memang ketika saya selesai dengan partai politik yang lama, ya saya tadi Pak Martin menyebut, tapi saya tidak perlu menyebutnya. Saya selesai dengan kalau mau jujur ending yang tidak bagus, kurang bagus. Ketika itu kenapa saya kemudian memilih untuk mengambil jalur independen dengan DPD? Yang pertama, saya mau menunjukkan sebenarnya saya masih eksis. Ya. Politisi itu tidak boleh mati. Yang kedua, mungkin kalau tidak dengan partai, ada pilihan lain yang diberikan oleh negara ini untuk kita bisa bisa berjuang bersama rakyat. Tetapi kemudian itu masih belum, dan saya kemudian 5 tahun saya sempat berpikir bahwa kalau dari luar sistem saya bisa juga berbuat untuk masyarakat, saya coba untuk berbuat. Saya coba konsisten dengan olahraga misalnya, dengan di bidang olahraga, kemudian sedikit di bidang seni dan lain dengan teman-teman, ya ada komunikasi dengan teman-teman para generasi muda, saya memberikan dukungan itu. Namun saya menyadari bahwa memang negara kita ini itu diatur oleh sebuah sistem politik, diatur oleh partai politik. Karena itu saya kemudian memutuskan saya harus bergabung kembali di partai politik. Padahal ketika saya selesai di waktu yang lalu itu, sudah ada partai politik yang membangun komunikasi. Jadi setiap waktu sering dari partai ini kita terus membangun komunikasi. Saya tentu berterima kasih karena ada perhatian dari teman-teman dari partai politik yang mengajak saya untuk bisa bergabung dan berjuang bersama. Karena itu saya gunakan waktu untuk berpikir, dan kemudian baru kurang lebih sebulan yang lalu saya memutuskan untuk bergabung dengan partai PKB. Mengapa memilih PKB bukan partai yang lain? Kan banyak partai yang lain di sini yang mungkin dan bahkan ada partai besar. Ya, apalagi tadi Pak Jimmy menyinggung bahwa ada beberapa partai atau orang partai yang mengajak. Mengapa memilih PKB? Saya memutuskan memilih partai ini karena ketika saya belum berada di satu partai, ya banyak isu, ada yang kemudian kontak, ternyata sudah di sini. Ketika ada pimpinan partai ulang tahun, saya kasih ucapan, kemudian mereka katakan, ini rupanya sudah berada di sini, misalnya seperti itu. Saya tidak serta-merta untuk ketika diajak
saya ikut. Termasuk partai PKB pun saya pelajari. Karena saya ingin memilih partai yang kemudian nanti benar-benar ketika saya berada di dalam partai tersebut tidak merupakan partai yang, saya tidak mengatakan partai lain seperti itu ya, tetapi saya mau berada di partai yang kemudian dalam tanda kutip tidak mengekang saya untuk memperjuangkan aspirasi. Karena itu saya memikirkan betul-betul, saya mempertimbangkan itu dengan baik, dan saya kemudian putuskan dari sekian yang banyak yang ada ini, saya kira cukup baik, semuanya baik, dan kemudian saya memutuskan untuk saya di PKB. Tetapi ketika sebelum saya memutuskan untuk saya berada di PKB, saya datangi pimpinan parpol yang ajak saya untuk bergabung. Saya datangi, saya ajak tukar pikiran. Mengapa harus melakukan itu? Apakah itu bagian daripada etika yang dibangun Pak Jimmy dalam berpolitik atau bagaimana? Ya, saya tidak mau ketika saya berada di satu partai, kemudian teman-teman di partai yang lain ini hubungan saya tidak bagus. Padahal mungkin itu kan haknya saya mau berada di mana. Soal diajak bergabung di mana-mana itu hal yang lumrah di dalam partai politik. Tetapi saya berpikir bahwa saya harus memberikan satu warna tersendiri di dunia politik, bahwa ketika saya harus berada di satu partai tidak berarti kemudian saya tidak boleh punya hubungan yang baik dengan partai politik yang lain. Karena kalau kita punya dengan kekuatan sendiri saja itu rasanya tidak cukup. Saya punya pengalaman cukup 10 tahun di DPR, bahwa ketika kita ingin melakukan bergeni untuk memperjuangkan sesuatu itu tidak bisa sendiri. Misalnya saya di PKB, seandainya saya pakai PKB punya 7 kursi atau 8 kursi, akan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah 65. Ketika pengambilan keputusan kita sendiri, kemudian mereka sendiri, pasti kita kalah. Karena itu saya mencoba untuk membangun komunikasi. Kalaupun saya tidak di DPRD seperti sekarang, teman-teman di DPRD dari partai politik, dari beberapa partai politik tetap mensupport saya. Support dalam artian ketika saya memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat, mereka mensupport itu. Mereka berusaha membangun komunikasi dengan pemerintah untuk itu bisa jalan. Sehingga yang tidak komunikasi secara intens pun saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa saya kemungkinan akan, karena belum terjadi, saya katakan bahwa saya terima kasih kita sudah ada komunikasi baik, tetapi saya berpikir bahwa saya harus berada di partai PKB. Nah, memilih PKB, apa rencana politik Pak Jimmy selanjutnya bersama PKB? Ya, yang pertama tentu saya apapun keinginan saya ketika saya bergabung di satu partai politik, tentu saya harus mengikuti aturan yang ada di partai tersebut. Yang kedua, tentu sebelum saya bergabung sudah ada komunikasi yang dibangun dengan pimpinan partai tentunya. Dan kebetulan Pak Maloladi yang adalah ketua DPW PKB itu sendiri adalah beliau adalah senior saya dulu di kampus. Jadi ketika kita sama-sama kuliah di Unwira, beliau senior saya, dan dari zaman itu kita sudah punya komunikasi yang baik. Bahkan ketika saya di DPRD, beliau belum di DPRD, itu kita sudah punya komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik, sehingga saya ketika ada komunikasi, kontak, kita ketemu, kita diskusikan, dan saya tidak hanya dari PKB, tetapi dari beberapa partai politik juga menawarkan saya untuk memilih mau kemana, bisa ke DPR RI atau bisa ke DPRD provinsi ataukah mengikuti pilkada misalnya. Tetapi kemudian saya diskusikan itu dengan baik, dan saya kemudian mengatakan kalau saya diizinkan oleh partai,
saya akan maju lagi menjadi calon anggota DPRD NTT. Mengapa memilih untuk kembali ke DPRD NTT? Kan dalam sisi kapasitas, Pak Jimmy ini sendiri punya kemampuan di level nasional juga tidak bisa. Tapi kenapa memilih untuk berada di level provinsi? Ya, memang sebenarnya ibarat politisi itu kan dia juga berjenjang ya. Ketika yang lalu memang saya merencanakan ketika kalau saya sudah 3 periode yang lalu, kalau saya di partai yang lama itu, saya akan mencoba untuk berada di level yang lebih tinggi. Istilah naik kelas. Ya, saya naik kelas level yang lebih tinggi. Namun ya karena belum 3 kali itu tadi, kemudian saya berpikir bahwa ketika saya di luar situ saya mengamati, saya melihat, saya merasa bahwa saya harus berada lagi di DPRD NTT karena saya ingin bermitra dengan pemerintah provinsi untuk bisa bersama-sama kita berdiskusi, dan karena ada banyak hal menyangkut kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, secara khususnya di Kota Kupang, itu yang berkaitan dengan merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi yang bisa saya perjuangkan. Karena itu saya memilih untuk berada di calon legislatif untuk di tingkat provinsi. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya tidak coba untuk maju di pilkada? Saya mau cerita, kalau saya misalnya saya hanya menggunakan politik sistem aji mumpung, saya namanya bukan sekarang saya maju menjadi calon kepala daerah. Untuk pilkada itu sudah harus saya lakukan, saya ikut itu di 5 tahun, 10 tahun yang lalu, karena pada saat itu saya memegang jabatan posisi yang sangat strategis di partai politik. Saya sebagai ketua partai politik di tingkat provinsi, yang mana di semua kabupaten kota itu ada kursinya. Dan bukan tidak ada. Dari 10 tahun yang lalu itu sudah ada yang membangun komunikasi dengan saya untuk berada di jalur pemerintah untuk masuk di eksekutif. Namun saya berpikir bahwa tidak ada sistem politik aji mumpung. Karena saya sebagai pimpinan parpol, kemudian sudah saya manfaatkan. Misalnya contoh, dulu saya di DPR provinsi atau di DPR Kota Kupang misalnya, yang merupakan dapil saya, kita punya 5 kursi. Itu merupakan modal saya untuk saya bergaining dengan bakal calon, misalnya wali kota atau wakil wali kota. Saya bisa jadi wali kota atau jadi wakilnya, atau saya bisa misalnya calonkan diri untuk menjadi calon wakil gubernur, hanya karena saya sebagai pimpinan parpol yang punya ini. Karena secara struktural partai saya didukung oleh DPP. Ketua kenapa tidak coba untuk maju di pilkada? Tapi saya katakan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak bisa sistem seperti itu. Kita harus betul-betul menguasai sistem pemerintahan. 10 tahun saya di DPRD, saya merasa belum cukup. Karena masih banyak hal yang harus kita pelajari. Saya melihat bahwa banyak kepala daerah, terutama yang bukan dari birokrat ya, itu yang kemudian terjerat kasus dan lain-lain, yang apalagi yang sifatnya administrasi, itu lebih karena ketidakpemahaman terhadap sistem administrasi di pemerintahan. Karena itu saya tidak ingin masuk ambil bagian di dalam. Karena itu saya pikir sudahlah, kita tidak usah ini karena dikenal lalu saya mau jadi wali kota misalnya. Tetapi kita ukur dulu kemampuan kita ukur dulu kapasitas. Kita sudah bisa belum? Ya, masyarakat mungkin mengatakan, saya ketika waktu lalu saya keliling ke beberapa daerah, saya dikatakan, Pak, kenapa tidak maju wali kota saja misalnya, atau maju wakil wali kota, pasti kita dukung. Ya. Kalau mengikuti hasrat politik pribadi, pasti saya ikut. Tetapi saya berpikir, jangan sampai saya akan jadi kepala daerah yang salah urus ini daerah. Ini yang bahaya. Lebih baik saya berada di jalur DPRD,
Di situ saya yang melakukan fungsi kontrol, kemudian melakukan pengawasan, kemudian kita sama-sama dengan pemerintah kita membahas itu. Jadi ya itu soal pilihan politik seperti itu. Tapi saya mau, jadi tadi Pak Jimmy sendiri menyinggung soal mengambil sikap, mengambil keputusan untuk berada di DPRD NTT. 10 tahun lalu itu berada di DPRD NTT dari Dapil Kota Kupang. Nah, kali ini juga pasti dari Dapil Kota Kupang. Ya. Nah, sejauh apa keyakinan Pak Jimmy? Karena ini 5 tahun di luar. Ya. 5 tahun di luar, membangun kembali konstituen atau basis di masyarakat ini juga tidak mudah. Tapi mau kembali ke DPRD NTT, sejauh apa keyakinan Pak Jimmy untuk maju kembali karena bagaimanapun kan ini juga pertaruhan partai politik untuk berada di berebut tambahan kursi untuk ada di DPRD NTT. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini, yang pertama, kalau saya harus ragu, itu 15 tahun yang lalu ketika saya memulainya itu saya tentu harus. Karena apa? Yang pertama, kalau saya sesungguhnya memilih dapil, kita lihat, anggota DPRD itu kalau dia mau maju menjadi caleg, calon anggota legislatif, itu pasti dia pilih dapil di mana kampungnya. Di mana kampungnya. Saya pada waktu itu berpikir, kalau saya sungguhnya saya harus maju itu dari TTS. Karena saya lahir di TTS, bapak saya orang TTS. Saya tentu lebih memilih TTS, lebih mudah saya pulang kampung dan kemudian saya katakan bahwa saya mau pulang kampung, saya mau bangun kampung, saya mau berikan perhatian misalnya. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya kita tidak harus dari daerah asal. Kalau yang pertama kita punya niat yang baik. Kita punya niat yang baik, tentu saya percaya bahwa pasti ada jalannya. Dan Tuhan juga pasti akan merestuinya. Yang kedua, kalau saya terinspirasi pada waktu itu dengan kata-katanya Gus Dur. Pada waktu itu, saya agak lupa ingat. Intinya bahwa kalau kita baik sama orang, kita punya tujuan niat yang baik sama orang, itu orang tidak akan pernah tanya apa agama kita, dari mana kita berasal dan lain-lain. Tetapi dia akan melihat bahwa ini orang yang baik, ini orang yang tepat. Karena itu pada waktu itu saya berkeyakinan bahwa saya maju dari dapil kota. Dan pada waktu itu bukan tidak berat. Waktu itu saya ingat dari dapil itu 10 kursi. Dan saya lolos juga itu nyaris-nyaris sebenarnya pada waktu itu. Tetapi saya percaya bahwa itu memang karena rencana Tuhan. Saya punya niat yang baik. Terus perjalanan 10 tahun, Pak. Dari saya belum menjadi politisi, dan kemudian 10 tahun saya menjadi DPR, saya berusaha menjadi orang yang tidak berubah. Dalam artian bahwa saya dengan masyarakat, dengan teman, dengan siapapun, kalau harus menyapa. Kalau harus berteman, kalaupun hari ini saya harus jalan, misalnya contoh, saya mengurus futsal misalnya. Saya punya waktu untuk saya bisa sama-sama dengan mereka main futsal, bisa jalan, bisa duduk di warung pinggir untuk mungkin makan nasi goreng atau mungkin minum kelapa muda. Tidak karena 5 tahun ini saya tidak di DPR, tetapi ketika saya berada di situ saya selalu meluangkan waktu dan dengan siapa saja. Dan karena itu sebenarnya pembawaan kita. Makanya kan ada banyak tuh postingan-postingan lucu. Kalau misalnya di jalan kita ketemu orang baik, murah senyum, kemudian mau membantu, katanya hati-hati itu pasti caleg. Saya tidak pernah merasa itu karena keseharian saya merasa bahwa mungkin kadang orang merasa sungkan saya sebagai ketua futsal sekarang misalnya. Mungkin ada anak-anak saya masih sungkan, tapi begitu kenal komunikasi, kita menjadi teman dengan siapa saja. Karena sesungguhnya kalau kita masuk di jalur politik, kita harus dekat
menjadi temannya rakyat, tidak untuk mengambil suaranya, Pak. Bukan hanya itu, tetapi kita tahu persoalannya. Kalau saya misalnya saya dengan Pak, kita tidak berteman. Bagaimana saya tahu Pak punya persoalan? Karena itu saya harus menjadi temannya. Saya harus berada bersama-sama dengan Pak, baru saya bisa tahu. Tentu Pak akan lebih terbuka. Karena itu ketika dikatakan bahwa saya mungkin yakin, optimis 5 tahun saya sudah berada di luar, saya tidak pernah kalau ibaratnya saya akan bekerja semaksimal dan sebisa saya. Tetapi saya tidak akan ngotot untuk harus menjadi anggota DPRD. Dan yang pasti bahwa yang namanya money politik itu pasti tidak akan pernah terjadi. Itu dari perjalanan awal saya maju di politik itu saya sudah katakan, kalaupun saya tidak jadi anggota DPRD, tidak apa-apa, daripada saya harus pakai sistem bayar. Itu mungkin bisa saja, Pak. Lebih mudah, lebih gampang, tetapi saya kira masyarakat sudah bisa lihat. Kalau anggota DPRD yang pakai sistem bayar-bayar, misalnya, katanya ada begitu. Ya, kemudian sekarang kita katakan bahwa mau cari tegur saja susah. Iyalah, dia kan sekarang lagi sibuk untuk tabung lagi kan, supaya nanti 5 tahun pada saatnya harus beli lagi. Nah ini soal politik bayar membayar. Nah ini mungkin di bagian akhir daripada obrolan kita. Ini 2024, tinggal 1 tahun lagi ke depan. Tahun depan 2023 itu sudah berproses untuk menuju ke 2024. Nah menurut para ahli atau pengamat, di 2024 itu bakal kental politik identitas. Sebagai seorang politisi yang usianya masih muda, ya, bagaimana Pak Jimmy menyikapi politik identitas ini untuk level kita skop Nusa Tenggara Timur, karena ini juga bagian daripada upaya untuk jangan sampai kita ada di dalam dan ikut terlibat di dalam dan ikut menjadi bagian yang dalam tanda petik makin memperkeruh suasana dengan proses politik identitas ini. Nah ini bagaimana seorang politikus sebagai orang muda menyikapi ini? Sebenarnya ini kalau saya kembali ke masyarakat, bahwa dari masyarakat punya pengalaman yang lebih ketika memilih wakil mereka atau memilih pemimpin mereka. Karena itu kalau saya sendiri tentu saya berkomitmen untuk saya tidak perlu untuk menjadi bagian dari itu. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya modal saya itu adalah misalnya tadi Pak katakan 5 tahun Pak berada di luar. Terus seperti apa? 5 tahun saya berada di luar, sebenarnya itu menjadi kekuatan lebih buat saya. Karena ketika 5 tahun saya berada di luar, dan saya misalnya dengan konstituen, dengan masyarakat yang ada yang sudah menjadi teman saya menganggap sebagai teman saya, ketika saya berada di luar itu, istilahnya mereka senang dan susah, saya bisa berada bersama-sama dengan mereka, itulah sebenarnya. Karena itu, saya tidak perlu misalnya, kita menggunakan politik identitas dan tidak perlu. Karena saya tidak tidak berjuang di satu dapil yang dapil ini kan kalau mau dibilang ini kan Kota Kupang ini NTT Mini. Nah, karena itu sebenarnya bagaimana teman. Saya merasa berterima kasih ketika kemarin saya bergabung di partai, kemudian postingan di media sosial dan lain-lain, kemudian mendapat respon yang positif dari teman-teman saya, dari masyarakat, dari generasi muda, kemudian mereka dan banyak yang kemudian kontak, baik sudah supaya nanti kita bisa diperjuangkan begini seperti itulah begitu. Jadi saya melihat bahwa tidak sayanya yang menaruh harapan ke masyarakat, tetapi ketika saya masuk kembali di panggung politik, ada kelompok masyarakat yang menaruh harapan terhadap saya. Ya, terima kasih Pak Jim sudah meluangkan waktunya berada di Timens Forum.
ini bagian dari akhir diskusi kita bersama Pak Jimmy Sianto SEMM dan pemirsa Tim Forum. Kita juga bisa memberi support buat politisi yang usianya masih muda ini untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi bagian daripada harapan rakyat, khususnya rakyat Nusa Tenggara Timur dan mungkin daerah pemilihan yang akan diwakili oleh Pak Jimmy. Sekian, terima kasih.